Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mereka terbang sekitar 5 km lagi sebelum ledakan lain terjadi di belakang mereka. Akhirnya, ruang retak itu hancur total, dan semua yang ada di dalamnya hancur menjadi jutaan keping kecil. Bencana spasial yang tiba-tiba sepertinya akhirnya terhenti. Ledakan spasial dan kekacauan yang terjadi kemudian dengan cepat mereda juga. Masih shock, Jin Silei melambat dan melihat ke belakang. Dia melihat cahaya dalam yang aneh melesat ke langit dan menembus langit putih keabu-abuan di alam dewa awal mutlak. Cahaya itu sendiri cukup aneh, tapi yang lebih aneh lagi adalah fakta bahwa cahaya itu berasal dari jurang ketiadaan yang seharusnya mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Apa itu? Jun Silei bergumam tanpa sadar. Jun Wuming perlahan berbalik juga, namun matanya tidak tertuju pada cahaya yang dalam, melainkan debu tebal dan ruang yang masih bergetar di sekitar jurang ketiadaan. Debu berangsur-angsur hilang, dan jarak pandang meningkat. Sepasang bayangan perlahan bangkit, di mana suara seorang pria paruh baya yang serak bercampur dengan sedikit rasa sakit dan rasa gentar terdengar. Di mana ini? Seorang pria lain terkekeh. Saya tidak berpikir kami akan melaluinya, tapi tetap saja gagal. Sial, kapan kita akan terbebas dari debu jurang terkutuk ini ya? Suara itu terhenti, dan semua sosok itu membeku seolah waktu telah berhenti. Kemudian, mereka mulai menggigil dan berteriak sekuat tenaga. Ini bukan debu jurang. Bukan debu jurang, bukan debu ABYSSAL. Teriakan tiba-tiba itu benar-benar menyebabkan Jun Silei pingsan seketika. Telinganya langsung tuli, dan isi perutnya bergejolak hingga dia merasa ingin muntah darah. Gemuruh. Orang yang berdiri di garis depan melambaikan tangannya dan menyebarkan debu ke sekeliling kelompoknya, langsung memperlihatkan 7 orang. Ketujuh orang itu adalah wajah-wajah yang asing. Mereka semua menderita berbagai tingkat luka, tetapi alih-alih kesakitan, mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan yang luar biasa. Adapun aura mereka, Jun Wuming benar-benar tinggal beberapa saat lagi dari akhir hidupnya. Segera, pikirannya akan menguap menjadi kehampaan. Namun saat ini, pupil matanya mengecil sepenuhnya. Dia tampak seperti sedang mengalami guncangan terbesar dalam 50.000 tahun hidupnya. Kami berhasil, kami berhasil. Tidak ada debu jurang di sini, tidak ada debu jurang. Haha, hahaha, hahaha. Sekali lagi, tawa gila itu mengguncang Jun Silei dengan keras dan mengancam akan menjatuhkannya dari langit. Pergi, pergi sekarang. Jun Wuming mendesak dengan suara gemetar. Tapi jiwa Jun Silei terlalu terguncang untuk mendengar tuannya. Secara harfiah, faktanya, bukan hanya jiwanya yang bergetar. Dunianya sendiri sedikit bergetar. Aura kegelisahan secara bertahap menyelimuti seluruh alam dewa awal mutlak. Tuan Ksatria, kami harus mengirimkan surat wasiat kami sekarang sebelum jalan itu ditutup. Kita perlu memberi tahu para pendeta bahwa kita telah berhasil. Tuan Ksatria adalah seorang pria jangkung dan berotot yang mengenakan baju besi lembut berwarna abu-abu. Matanya sangat cekung, tetapi kilatan dingin di matanya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Berbeda dengan yang lain, dia nyaris tidak terluka sama sekali. Saya tidak perlu Anda mengingatkan saya akan hal itu, kata pria itu sambil mengamati sekelilingnya perlahan. Ucapan dan ekspresinya yang terkontrol sempurna menunjukkan tekad yang sangat dingin dan keras. Saya sudah menyampaikan keinginan saya. Jalan itu mungkin akan ditutup sekitar. Cahaya putih yang menembus jurang dan langit kelabu tiba-tiba runtuh,
dan jurang ketiadaan akhirnya kembali ke keheningan seperti biasanya. Di permukaan, ia tampak luas dan tak berdasar seperti sebelumnya. Namun, hilangnya bagian itu tidak mempengaruhi kegembiraan luar biasa orang-orang asing itu sedikit pun. Zhao Guang, Zhao Ming, bagaimana lukamu? Pria berbaju besi perak bertanya. Kedua pria yang dipanggilnya segera bergerak ke belakangnya dan menjawab, tidak apa-apa mengingat kita telah menembus jurang yang dalam. Jika catatannya tidak berbohong, tempat ini kemungkinan besar adalah alam dewa awal mutlak. Pria berbaju besi perak mengangkat tangannya seolah-olah dia sedang mencoba untuk merangkul seluruh dunia baru. Dunia tanpa debu jurang. Betapa kami sangat merindukan hari ini. Hari ini menandai dimulainya era baru, dan semua orang yang berdiri di sini akan selamanya dikenang sebagai pionirnya. Di masa depan, nama kita akan dicatat dalam buku selamanya. Bahkan lebih baik lagi, tampaknya dunia ini benar-benar rapuh seperti yang diklaim oleh orang luar. Dia sedikit menekuk jari-jarinya dan melakukan gerakan memotong kecil. Hebatnya, ruang di depannya terbelah dua seolah-olah terbuat dari kertas. Ruang yang rapuh, hukum yang rapuh, dan makhluk yang rapuh. Dia tiba-tiba melirik ke arah Jun Silei dan Jun Wuming. Pada saat itu, tekanan luar biasa menekan Jun Silei yang terkejut. Itu lebih berat dari tekanan apapun yang pernah dia temui, lebih besar dari apa yang seharusnya mungkin dilakukan mengingat keterbatasan alam semesta saat ini. Itu langsung memenuhi ekspresinya dengan rasa sakit dan membuatnya berlutut. Dia adalah seorang guru ilahi tingkat menengah dan ahli dalam ilmu pedang. Bahkan Yun Ce dengan kekuatan penuhnya tidak bisa menekannya sejauh ini hanya dengan auranya. Dia merasa seolah seluruh dunia menekan tubuhnya. Dia merasa rendah hati seperti semut yang menghadapi gunung dengan ketinggian yang tak terduga. Dia tidak bisa mengeluarkan sedikit pun tekadnya, apalagi perlawanan. Jun Silei adalah guru ilahi tingkat menengah dan murid penguasa pedang. Siapa yang bisa percaya atau bahkan membayangkan bahwa ada kekuatan di dunia ini yang bisa merendahkan dirinya? Berbicara tentang Jun Wuming, dia mampu tetap berdiri meski ada tekanan berat di tubuhnya. Namun, harga dari harga dirinya adalah tulang-tulangnya patah dan patah setiap saat. Alam guru ilahi, pria bernama Zhao Guang sedikit menyipitkan matanya. Menurut orang luar, mereka yang berkelana jauh ke dalam alam dewa awal mutlak pada dasarnya adalah eksistensi tertinggi di dunia ini. Tampaknya memang demikian. Jun Silei tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Dia mencoba mengumpulkan energi dan kemauan pedangnya yang dalam melalui kemauan yang tak henti-hentinya, tetapi seluruh sumsum di tulangnya bergetar karena ketakutan yang tak terkendali. Siapa? Apakah ini orang? Ini kekuatan? Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengesankan dan mencengangkan jiwa terdengar dari kejauhan. Langit kelabu menjadi sedikit gelap, dan seekor naga raksasa dengan sayap yang cukup besar untuk menutupi sebagian besar langit muncul. Ia memandang rendah 7 sosok yang berdiri di depan jurang ketiadaan. Siapa yang berani menyakiti alam dewa awal mutlak? Keributan yang memekakkan telinga, ruang yang runtuh, dan aura yang sangat tidak biasa telah membuat khawatir Raja Alam Dewa awal yang mutlak, Kaisar Naga dari awal yang mutlak. Oleh karena itu, pihaknya datang untuk menyelidiki keributan tersebut. Tubuhnya sangat besar, dan tekanannya sebesar langit itu sendiri. Namun, tidak ada satupun orang asing yang tampak terkejut dengan kemunculannya. Seolah-olah dia sedang menyampaikan mandat surgawi, pria berbaju besi perak perlahan mengangkat lengannya dan berbicara dengan suara acuh tak acuh namun sombong, "Nama saya Mo Bei Chen, dan saya adalah ksatria neraka yang melayani Raja Neraka dan para pendetanya.
Saya juga salah satu pionir yang berhasil menembus jurang maut. Kalian bertiga telah diberkati dengan kekayaan untuk menjadi orang pertama yang dipanggil dari Abyss. Sungguh sangat beruntung. Mulai sekarang, dunia ini akan berada di bawah yurisdiksi Abyss. Sebagai penghuni alam semesta ini, Anda hanya memiliki dua pilihan. Kamu harus tunduk pada Abyss, atau mati. Mo Beichen adalah nama yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Belum pernah ada ahli tertinggi dengan nama keluarga Mo di dalam atau di luar alam dewa awal mutlak. The Abyss, Kaisar Naga dari Absolute Beginning mengucapkan kata-kata itu perlahan. Ia telah hidup dalam waktu yang sangat lama, tetapi ia belum pernah merasakan aura yang aneh dan tidak menyenangkan seperti ini sebelumnya. Tidak ada listrik yang bekerja, tapi ruangannya tidak berhenti bergetar. Seolah-olah dunia itu sendiri gemetar ketakutan akan sesuatu. Suasana alam dewa awal mutlak yang biasanya tenang dan damai kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih seram. Kaisar Naga perlahan menyentuh ketujuh orang itu dengan persepsi spiritualnya. 4 praktisi di belakang dipenuhi luka dan tampak seolah-olah mereka baru saja selamat dari kematian, namun energi besar yang mereka pancarkan masih cukup kuat untuk membuat pingsan seluruh alam dewa. Meskipun mereka terluka, tekanan yang mereka pancarkan setara dengan Long Bai di masa jayanya. Long Bai kuat karena dia adalah seekor naga yang mewarisi darah tipis Dewa Naga. Batas atasnya secara alami melampaui semua ras lain. Namun, keempat pria ini hanyalah manusia. Hanya ada satu manusia seperti itu di alam semesta saat ini, dan dia adalah Kaisar Yun yang tak tersentuh. Sekarang, 4 orang seperti itu muncul entah dari mana. Adapun 2 orang yang berdiri di depan mereka, jiwa drakoniknya tidak bisa merasakan apapun. Jiwa drakoniknya terhenti seolah-olah ia menemui penghalang yang tidak bisa ditembus. Akhirnya, yang berdiri di garis depan adalah pria lapis baja perak yang menyebut dirinya Mo Beichen. Saat jiwanya melakukan kontak dengan auranya, ia segera tersentak seperti yang Anda bayangkan tentang serangga rendahan yang secara tidak sengaja melakukan kontak dengan ular piton pemakan surga. Penyelidikan itu tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa tarikan napas, tetapi hal itu memenuhi Kaisar Naga dari permulaan absolut dengan begitu banyak keterkejutan hingga ia hampir tidak dapat menyatukan jiwanya. Apakah kamu orang luar? Kaisar Naga dari awal mutlak memandang ke jurang ketiadaan dan segera mengambil kesimpulan. Ia kemudian mengucapkan satu-satunya kata yang dapat diucapkannya, ini bukan dunia milikmu. Kembalilah ke tempat asalmu, dan dunia ini akan mengingat pilihan damaimu. Hehehe, hahaha, Mo Beichen tertawa. Itu bukanlah tawa yang memekakkan telinga dan gila seperti sebelumnya, tapi tawa yang menembus setiap sudut alam dewa awal mutlak dan membangunkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang tertidur. Orang luar, sebaliknya, kami adalah musafir yang akhirnya kembali ke rumah setelah menempuh perjalanan panjang. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar lagi dan mengulangi gerakan pelukan yang sama seperti sebelumnya. Ekspresinya seperti mabuk, dan sedikit rasa sakit yang tak terlukiskan. Dunia tanpa debu jurang, adalah dunia yang murni dan damai. Embusan angin bertiup, dan suara Mo Beichen tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih keras dari sebelumnya. Dunia ini seharusnya menjadi milik kita. Apakah kamu tahu berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang harus kami tanggung untuk bisa kembali? Kalian yang bisa menikmati dunia tanpa debu jurang, berani menyebut kami sebagai orang luar. Hahaha. Setiap kata terdengar seperti sambaran petir yang cukup keras untuk menghancurkan jiwa seseorang. Itu sangat mengguncang Jun Wuming, tapi dia tetap berdiri dengan bangga.
Dia melirik ke samping dan melihat batu giok merah tua yang Yun Ce tempelkan secara pribadi di pinggang Jun Silei. Dia menggerakkan jarinya sedikit, tapi tidak mampu melepaskan sedikit pun energi pedang. Sementara itu, Kaisar Naga dari awal mutlak sedang bergoyang tak terkendali seperti baru saja dilanda topan. Karena tidak dapat mempertahankan ketenangan dan martabatnya lebih lama lagi, ia bertanya, "Siapa kamu? Dari mana asalmu? Apa yang kamu rencanakan?" Sangat berisik. Mo Beichen mendongak. Ini adalah dunia yang tidak dapat melahirkan dewa, dan alam master ilahi adalah batas tertinggi Anda. Jika saya harus menebak, Anda mungkin adalah kaisar tertingginya, bukan? Hehehehe, sudah waktunya eramu akan segera berakhir. Mulai sekarang, Abyss akan mengambil alih dunia ini. Sedangkan untukmu, Raja Rendahan, izinkan aku memberimu kehormatan menjadi pengorbanan pertama di era baru. Dia menyerang. Dunia terbalik, dan ruang angkasa sendiri terbelah seperti laut. Raungan mengerikan langsung memenuhi udara. Kekuatan pria itu benar-benar memutar tubuh kuat Kaisar Naga dari awal mutlak menjadi bentuk yang tak terlukiskan dan menumpahkan darahnya seperti hujan lebat. Yang lebih buruk lagi adalah suara patah tulangnya yang cukup keras hingga melampaui gemuruh guntur yang dahsyat di 9 langit. Sisik naga tersebar di mana-mana, dan tubuh keabu-abuan Kaisar Naga dengan cepat berubah menjadi merah. Entah bagaimana, ia mampu berjuang keluar dari pusaran spasial yang telah diserangnya, namun alih-alih melarikan diri, ia langsung menyerang ke arah 7 sosok yang berkali-kali lebih kecil darinya, namun lebih menakutkan daripada jurang ketiadaan itu sendiri. Kamu akan menolak. Bibir Mo Beichen melengkung menjadi cibiran yang mengasihani dan mencemooh. Oh manusia yang menyedihkan. Bagaimana kamu bisa melupakan skala sebenarnya dari para dewa? Dikuburkan selamanya demi kebaikan dewa. Telapak tangan Mo Beichen yang terentang mengepal. Rasanya seperti ruang seluruh dunia terkoyak dan terkompresi. Langit keabu-abuan di atas kepala mereka runtuh seluruhnya. Kekuatan mengerikan yang benar-benar bertentangan dengan akal sehat membuat tubuh raksasa Kaisar Naga dari Absolute Beginning terluka hanya dalam sekejap. Hanya beberapa napas yang berlalu, tetapi lukanya sudah lebih parah daripada saat perang di wilayah ilahi barat. Demikian pula, ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari lumpur kematian yang telah ditenggelamkannya, lagi pula, kekuatan yang membinasakan tubuhnya sekarang adalah sesuatu yang bukan milik alam semesta saat ini. Itu adalah raungan paling menakjubkan dan menyedihkan yang pernah dilontarkannya hingga saat ini. Ia memerintahkan semua naga permulaan absolut untuk menjauh dari tempat ini, dan memperingatkan semua penghuni alam dewa permulaan absolut tentang datangnya bencana. Pada saat yang sama, mereka terus mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk melakukan perlawanan terakhir terhadap ancaman asing. 50 km, 5 km, 300 meter. Semakin jauh perjalanannya, tubuhnya semakin terpecah lapis demi lapis. Tidak dapat dipungkiri, penurunan terakhirnya juga semakin tidak berdaya. Ketika jaraknya sekitar 30 meter dari Mo Beichen, itu pecah menjadi beberapa bagian besar, tersebar menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya jatuh. Raungan Kaisar Naga tidak akan pernah terdengar lagi di alam dewa awal mutlak. Pada akhirnya, perlawanan terakhir dari naga yang sombong dan perkasa tidak mampu melakukan kontak dengan bayangan setan dari jurang maut. Selama perang melawan wilayah ilahi barat, wilayah tersebut menderita pukulan telak dari Long Bai dan terpaksa berperang melawan Dewa Naga sesudahnya. Saat itu belum jatuh. Setelah Long Bai meninggal, gelar naga terkuat di alam semesta saat ini berada di pundaknya. Namun hari ini, ia mati tanpa bisa menyentuh pembunuhnya.
Gemuruh. Pasir sejauh 5.000 kilometer jauhnya terlempar ketika mayat Kaisar Naga dari awal mutlak menyentuh tanah. Namun, itu hanya berhasil meledakkan rambut dan pakaian Mo Beichen. Mo Beichen menurunkan lengannya dengan santai dan mengeluarkan ham. Kemauannya kuat, tapi menjadi anjing kami bukanlah pilihan yang tepat. Kebanggaan alami seekor naga akan selalu menghalanginya. Sebelum Yang Mulia tiba, kita harus sobekan. Tiba-tiba, suara robekan mengganggu Mo Beichen dan bahkan mengguncang tubuhnya sesaat. Dia segera melihat ke arah sumbernya. Aura yang sangat tajam telah memotong tekanan yang dia berikan pada keduanya, melepaskannya untuk sementara. Pelepasan yang tiba-tiba menyebabkan Jun Silei terjatuh dengan keras. Pada saat yang sama, sinar pedang menghantam giok dunia di pinggangnya, menghancurkannya dan menyebabkan warna merah padam. Murid Mo Beichen bergetar. Dia sepertinya tidak percaya bahwa ada seseorang di alam semesta ini yang dapat menghancurkan penindasannya dengan paksa. Namun, dia langsung bereaksi dengan membalikkan telapak tangannya. Lubang itu langsung terisi, dan tekanan besar menekan keduanya sekali lagi. Jun Silei mengerang teredam saat 10.000 gunung menekannya sekali lagi. Namun kali ini, dia bisa mengertakkan gigi dan menoleh ke arah tuannya. Matanya dipenuhi ketakutan dan kesedihan yang tak terbatas. Jun Wuming tetap tegak dan pantang menyerah meskipun tekanannya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia menolak untuk bertekuk lutut bahkan sampai akhir. Rambut putihnya menari perlahan saat kilau cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Setiap helai cahaya putih terdiri dari puluhan ribu aura pedang. Pedang yang tak terhitung jumlahnya juga menari di mata lamanya. Pedang, pemutusan. Dua kata yang memicu ketidakpercayaan dan keputusasaan muncul di pikiran dan mata Jun Silei. Dia tidak akan pernah melupakan adegan ini selama dia hidup. Bencana lain telah terjadi. Era ini benar-benar penuh gejolak. Suara hangat dan lembut Jun Wuming terdengar di samping telinganya. Hiduplah dengan baik tidak peduli betapa sulitnya jalan di depanmu, Leyer. Tubuh Jun Wuming kabur, dan rambutnya, dagingnya, darahnya, tulangnya, kemauannya dan bahkan jiwanya berubah menjadi pedang yang sepertinya tak ada habisnya. Itu membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya di aura Mo Beichen, mendorong pria itu mundur, dan menyebabkan ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Sementara itu, cahaya ilahi merah dari giok dunia telah menyelimuti Jun Silei sepenuhnya. Bibirnya terbuka, tapi dia menghilang sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan Mo Beichen berkedip. Dia langsung menembus ruang dan muncul di tempat Jun Silei berada beberapa saat yang lalu, tetapi apa yang dia temukan menyebabkan alisnya berkerut dalam. Dia tidak berpikir bahwa sekejap saja akan cukup bagi mangsanya untuk menghindarinya sepenuhnya. Faktanya, hampir tidak ada tanda-tanda bahwa teleportasi spasial telah selesai. Di sekelilingnya, pedang yang tak terhitung jumlahnya bercampur dan membentuk formasi pedang yang luas dan fantastis. Mereka menari dan perlahan menghilang ke dunia sekitarnya. Itu adalah pemandangan seperti mimpi yang ditinggalkan oleh Sword Sovereign di saat-saat terakhirnya. Sangat disayangkan tidak ada seorang pun di alam semesta saat ini yang dapat menyaksikannya. Bagaimana kabarnya, Tuan Ksatria? Kedua pria bernama Zhao Guang dan Zhao Ming menyusul Mo Beichen bertanya dengan nada rendah setelah melihat ekspresi ketidaksenangan di wajahnya. Mo Beichen menjabat tangannya sekali sebelum menjawab, orang tua itu entah bagaimana menembus medan kekuatanku, dan kekuatan spasial yang memindahkan gadis itu menjauh agak aneh. Saya tidak dapat menemukan jejak teleportasi sama sekali. Sepertinya orang-orang di dunia ini sama sekali tidak berguna. Hehe,
Nan Zhaoming terkekeh, mereka bisa saja mendapat kehormatan tak tertandingi untuk menjadi pemandu pertama jurang neraka, namun mereka malah memilih kematian. Betapa bodohnya! Mo Beichen menghadap ke 6 anak buahnya dan memerintahkan, carilah jalan keluar dari dunia ini. Itu seharusnya mengarah ke tempat yang disebut alam dewa. Alam dewa adalah tanah air kita yang sebenarnya, dan itu akan menjadi dunia baru kita di masa depan. Sebagai ksatria dan pengawal, Anda seharusnya sudah memahami betapa besarnya tanggung jawab dan kehormatan yang ada di pundak Anda saat ini. Dengan mata membara seperti matahari, dia tiba-tiba merentangkan tangannya dan menggeram, singkirkan semua rintangan dan kendalikan dunia. Kami akan membuat dunia ini tunduk di hadapan Yang Mulia dengan kehadirannya. Di aula di tingkat bawah kota Kaisar Yun, Caizi terjatuh ke tanah dan terengah-engah. Dia telah bertarung dengan kekuatan penuhnya selama 6 jam penuh dan benar-benar kelelahan karenanya. Namun, lawannya, Yun Ce, sepertinya dia belum menyelesaikan pemanasannya. Dia duduk di sebelah Caizi dan memberinya senyuman yang menyemangati. Seperti yang diharapkan dari Caiziku, kekuatan pedangmu semakin kuat. Tulang-tulangku terasa seperti akan dirobek. Caizi memandangnya sekali sebelum mendengus. Saya sangat meragukan hal itu. Tulangmu bahkan lebih tebal dari wajahmu. Yun Ce menyentuh wajahnya sendiri dengan keseriusan yang mengejek sebelum bertanya, tidak ada seorang pun tersisa di dunia ini yang harus kamu hadapi secara pribadi, jadi mengapa kamu berkultivasi begitu keras, Caizi? Kejutan melintas di wajah Caizi sebelum dia menjawab, saya hanya ingin mencapai level mendiang kakak laki-laki saya rasa. Yun Ce merenung sejenak sebelum menjawab, menurutku kamu sudah melampaui kakakmu. Yah. Itu masih belum cukup. Caizi menyipitkan matanya dan berkata dengan marah, sampai suatu hari nanti aku bisa menghajar wanita kianya itu dengan tanganku sendiri, Yun Ce tertawa terbahak-bahak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tahu itu. Baru-baru ini, dosa yang dilakukan kianya Yinger di masa lalu telah menjadi perhatian utamanya. Meskipun niat membunuh Caizi terhadap kianya Yinger telah mereda sejak perang di wilayah Ilahi Barat, itu tidak berarti kebenciannya telah hilang sama sekali. Setiap kali Caizi dan kianya Yinger bertemu satu sama lain, benturan antara tatapan dan aura mereka sudah cukup untuk membuat kulit kepalanya mati rasa. Ayo lanjutkan. Caizi bangkit kembali dan memanggil pedang iblis serigala surgawi sekali lagi. Dia melihat ke depan dan berkata dengan sangat serius, pedang tak berperasaan yang melukai surga sangatlah kuat, tapi pedang itu hanya bisa mengeluarkan kekuatan aslinya ketika dikemudikan oleh kebencian yang meledak-ledak. Aku perlu memodifikasinya agar pedang itu bisa mengeluarkan tingkat kekuatan yang sama bahkan tanpa kebencian yang meledak-ledak. Hanya dengan begitu aku bisa mengatakan bahwa aku telah hidup sesuai dengan kekuatan mendiang kakakku dan gelarku sebagai Dewa Bintang terakhir. Sangat baik. Yun Ce bangkit dan mengulurkan tangannya juga. Namun, getaran yang tidak wajar tiba-tiba menguasai Caizi sebelum dia bisa mewujudkan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga. Cahaya ilahi di pupil matanya yang berbintang padam, dan energinya yang dalam juga menjadi sunyi senyap. Apa yang salah? Yun Ce mengerutkan kening dan bertanya dengan prihatin. Caizi membuka bibirnya dan bergumam dengan suara tidak percaya, Kaisar Naga dari awal mutlak, sudah mati. Kejutan muncul di wajah Yun Ce. Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri menjaga pintu masuk aula besar Kaisar Yun dan tidak melakukan apapun secara khusus. Yan Tri menghela napas suram. Sudah lama sekali kita tidak membunuh seseorang hingga tulang-tulangku mulai terasa gatal.
Kapan hari-hari membosankan ini akhirnya akan berakhir? Apakah begitu? Yantu berkata dengan muram. Apakah kamu lebih suka dilempar kembali ke laut tulang kegelapan abadi? Yan Tiga segera menarik kepalanya. Pada saat itulah Kaisar Dewa mendekati aula. Dia tidak lain adalah Kaisar Suanyuan dari wilayah ilahi selatan sendiri. Ketika dia melihat ketiga leluhur Yama, dia buru-buru berlutut dan memadamkan auranya. Leluhur Yama, Suanyuan memiliki masalah mendesak yang ingin dia sampaikan kepada Kaisar Yun. Jika kamu, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yan Tri berkata dengan suara serak dan menakutkan, guru saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak akan bertemu siapapun selama 2 bulan atau lebih. Meninggalkan, tetapi, keluar, ya. Aura iblis ketiga leluhur Yama benar-benar menakutkan. Teguran itu saja sudah cukup untuk menakuti Kaisar Suanyuan hingga terdiam dan panik. 2 jam kemudian, Chang Xitian turun dari langit dan menginjakkan kaki di kota Kaisar Yun. Saat ini, Chang Xitian adalah pria yang berbeda dari sebelumnya. Gelar kepala penegak hukum menempatkannya sedikit lebih tinggi dari semua kaisar dewa, dan tidak seperti Kaisar Suanyuan, dia tetap tenang dan tenang bahkan ketika menghadapi ketiga leluhur Yama. Leluhur Yama, Xitian memiliki masalah mendesak yang membutuhkan kehadiran yang mulia untuk diselesaikan. Apakah dia ada di dalam aula besar sekarang? Guru saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak akan bertemu siapapun selama 2 bulan atau lebih, pergilah. Yan Tri mengulangi dengan suara yang menakutkan namun lesu. Dia sangat bosan sehingga dia bahkan tidak mau membuka matanya. Kalau begitu, Xitian akan pergi. Selamat tinggal. Chang Xitian berbalik dan pergi tanpa membuang nafas sedikit pun. Yan Tri meludah dengan kesal. Aku bilang pergi, jangan langsung pergi. Kami hanya ingin karung tinju, dan dia bahkan tidak bisa mewajibkan itu kepada kami. Yan Tri baru saja selesai mengatakan ini ketika ruang di depannya tiba-tiba menyala merah. Saat berikutnya, seseorang jatuh dari udara dan mendarat dengan keras di tanah. Dia tidak lain adalah Jun Silei sendiri. Selama beberapa tarikan napas, dia hanya berlutut di tanah, tampak benar-benar tidak berjiwa dan tersesat. Kemudian, dia gemetar seolah baru saja bangun dari mimpi buruk, mendongak dan melihat 3 leluhur Yama yang sangat dikenal. Air mata mengalir deras di pipinya, dia bangkit dan berlari kencang ke arah ketiganya. Namun, dia merasa tidak enak badan sehingga dia tersandung dan jatuh ke tanah sekali lagi. Sebelum dia sempat bangkit kembali, dia berteriak dengan suara terisak, "Di mana Yun Ce? Di mana Yun Ce? Aku perlu menemuinya sekarang." Lancang. Yan Tri yang mengantuk langsung membuka matanya dan menegurnya, "Siapa kamu hingga memanggil tuanku dengan namanya, kamu Bera?" Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kaki seseorang menendang pantatnya dan memasukkan sisa kata-katanya kembali ke perutnya. Yan Wan memarahi Yan Tri setelah mengirim Yan Tri berlayar ke udara. "Apakah kamu buta?" Dia seorang wanita. Itu membuat Yan Tri benar-benar tersadar dari rasa kantuknya. Dia buru-buru menutup rapat kata-kata kotor yang sebentar lagi akan keluar dari tenggorokannya. Wanita itu bukan permaisuri Yun Ce, tapi dia diberi kekuatan untuk berteleportasi langsung ke kota Kaisar Yun. Dia jelas bukan wanita biasa. Gadis kecil, Yan Tu memulai dengan apa yang menurutnya merupakan ekspresi ramah, "Guru sedang berkultivasi dalam pengasingan saat ini. Dia tidak bisa diganggu untuk beberapa waktu. Bagaimana kalau kamu mengunjunginya di kencan lain?" Tidak. Jun Silei bergerak maju dan menggelengkan kepalanya dengan keras. "Aku harus segera menemuinya. Di mana dia? Di mana dia?"
Yunce. Jika Jun Silei adalah orang lain, ketiga leluhur Yama akan bergiliran menginjakkan kaki di pantatnya dan meluncurkannya ke orbit. Tetap saja, dia adalah Jun Silei, jadi mereka hanya bisa menghalangi jalannya dengan sangat hati-hati dan hati-hati. Hanya karena mereka adalah budak setia yang mulia bukan berarti mereka pengisap hukuman. Pedang kecil berdaulat. Yan Wan hendak mengatakan sesuatu ketika suara Caizi terdengar dari belakang punggungnya. Kehadiran Yunce juga telah memasuki persepsinya. Ketiga leluhur Yama menjadi santai seperti beban berat telah diangkat dari bahu mereka saat mereka tiba. Mereka buru-buru melepaskan Jun Silei juga. Ketika Jun Silei melihat Yunce, kendali yang selama ini dia pegang segera hancur. Sambil terhuyung-huyung ke arahnya dan meraih kemejanya dengan tangan sedingin es, dia berteriak, "Larilah, Yunce. Anda harus melarikan diri sekarang. Musuhnya terlalu besar, dan hanya kamulah satu-satunya yang tidak boleh mati bagaimanapun caranya." Ekspresi bingung Yunce segera berubah menjadi kerutan yang dalam. Mengingat kekuatan Yunce saat ini dan semua yang dia miliki, dia bahkan tidak dapat menemukan ancaman yang layak untuk diperhatikan, apalagi ancaman yang dapat merenggut nyawanya. Ketika Caizi merasakan kematian mendadak Kaisar Naga dari awal mutlak, dia memutuskan untuk mengakhiri budidaya terpencil mereka lebih awal dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka bertemu dengan Jun Silei yang benar-benar putus asa begitu mereka keluar dari kamar mereka. Tatapannya yang panik, aura kebingungannya, dan ocehannya yang tampak gila mengubah keraguannya menjadi kekhawatiran yang mendalam. Dia meletakkan kedua tangannya di bahu Jun Silei dan menatap matanya. Lalu, dia berkata perlahan, "Apa yang terjadi? Tidak usah buru-buru." Namun, bahkan aura Yunce pun tidak cukup untuk memadamkan kekacauan yang mencakar hati dan jiwa Jun Silei sepenuhnya. Dia menjawab dengan suara terbata-bata dan terputus-putus, "Penghuni, jurang ketiadaan, membunuh Kaisar Naga dari awal mutlak, dan Tuan, he." Dia mulai menangis tak terkendali. Hingga saat ini, emosinya sebagian besar didominasi oleh keterkejutan dan ketakutan. Baru sekarang kesedihan naik ke tenggorokannya dan membuatnya menangis terseduh-seduh. Meskipun air matanya tak ada habisnya, dia tetaplah penguasa pedang kecil. Dia menahan isak tangisnya dan menundukkan kepalanya di hadapan Yunce. "Lihat, ingatanku." Dia membuka jiwanya sepenuhnya kepada Yunce. Salah satu alasan dia melakukan itu adalah karena dia sedih melebihi kepeduliannya, tapi sebagian besar karena dia mempercayainya dari lubuk hatinya. "Bagaimana kamu mengetahui tentang kematian Kaisar Naga dari awal mutlak?" bentak Caizi sambil melangkah maju. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, Yunce menghentikannya dengan tangan terangkat sebelum mengencangkan cengkeramannya di bahu Jun Silei. Kemudian, dia dengan lembut menyelipkan sedikit energi jiwa ke dalam jiwanya yang tak berdaya. Ingatannya selama 15 menit terakhir terlintas di kesadaran Yunce. Terjadi keheningan sesaat, dan auranya tiba-tiba menghilang seperti lubang hitam tanpa suara. Pupil matanya menyusut sedikit demi sedikit, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi gelap yang belum pernah dilihat siapapun sejak pertempuran melawan wilayah ilahi barat. "Apa yang sedang terjadi? Beritahu saya," tuntut Caizi. Transformasi Yunce begitu drastis hingga dia merasa seperti ada tangan tak kasat mata yang menggenggam hatinya. Alih-alih menjawab, Yunce menyentuh dahinya dengan jari dan berbagi kenangan yang didapatnya dari Jun Silei. Sesaat kemudian, aura Caizi juga menghilang dengan sangat terkejut dan tidak percaya. Penindasan biasa terhadap dua penguasa pedang, pembunuhan mudah terhadap Kaisar Naga dari awal mutlak.
Orang asing, pemandangan asing, kata-kata asing, dan kekuatan asing. Yunce dan Caizi adalah salah satu kekuatan terbesar di alam semesta saat ini. Mereka sangat menyadari batas maksimumnya. Itulah mengapa mereka tahu kekuatan yang mereka lihat di Jun Silei jauh melebihi batas dunia saat ini. Itu adalah kekuatan mengerikan yang seharusnya tidak ada di dunia ini sama sekali. Caizi begitu terkejut hingga tubuhnya sedikit gemetar. Bukan hanya keruntuhan akal sehat yang menderanya, tapi juga kesadaran bahwa pemerintahan Yunce telah berubah dari tak tergoyahkan menjadi berpotensi hancur dalam satu hari. Bagaimana ini bisa? Bagaimana? Dia bergumam dengan bingung pada dirinya sendiri. Siapakah orang-orang ini? The Abyss, Yunce mengepalkan tangannya saat dia mengarahkan pandangannya ke tempat God Realm of Absolute Beginning berada. Kematian mendadak Kaisar Naga dari awal mutlak sungguh mengejutkan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hal itu disebabkan oleh kekuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya yang dia tidak tahu keberadaannya, sampai sekarang. Jurang yang dalam, jalan, debu neraka, raja neraka, ksatria, pelopor era baru, sisik para dewa yang sebenarnya. Setiap kali pecahan ingatan Jun Silei menyerang jiwanya, dia merasa seperti retakan menyebar ke seluruh langit. Lari, lari, masih menempel pada Yunce dengan cengkeraman maut, Jun Silei memohon, larilah ke tempat di mana tidak ada yang bisa menemukanmu, orang-orang ini adalah monster, kami tidak bisa mengalahkan mereka, hanya kamu yang harus hidup, karena kamu adalah harapan kami. Masa depan kita. Jiwanya setengah terkoyak oleh kepanikan, ketakutan, dan keterkejutan, tapi dia tidak terlalu putus asa sehingga dia melewatkan ancaman yang ditimbulkan monster-monster berkulit manusia itu terhadap alam semesta mereka. Untuk waktu yang lama, Yunce hanya menatap ke depan dan tidak berkata apa-apa. Ketiga leluhur Yama bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam di tengah keheningan yang menakutkan dan menindas. Akhirnya, Yunce dengan lembut mendorong Jun Silei ke samping sebelum memanggil formasi transmisi suara. Lalu, dia memerintahkan dengan suara tenang namun berat. Mei Yin, aku ingin kamu membawa Ratu Iblis, Suanyin, Qianying, Chang Xitian, Qi Tianli, Naga Biru. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya berubah pikiran. Bawa hanya Ratu Iblis ke kota Kaisar Yun sekarang. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kekuatan World Piercer. Transmisi suara berakhir di sana. Sui Meiyin tidak pernah menanyakan apa yang terjadi atau mengapa. Nada suaranya yang serius dan perintah mendesak adalah satu-satunya yang perlu didengarnya untuk memahami betapa parahnya situasi. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. Ada kilatan cahaya merah, dan Sui Meiyin serta Qi Wuyao muncul tepat di depannya. Apa yang sedang terjadi? Qi Wuyao merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat dia muncul di kota Kaisar Yun. Kegelapan di wajah Yunce dan Caizi adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sejak masa perang. Perdamaian singkat kita telah berakhir, kata Yunce dengan firasat sebelum berbagi kenangan Jun Silei dengan Qi Wuyao dan Sui Meiyin. Emosi adalah hal yang sangat aneh. Contohnya, ketika seseorang mengalami kejutan yang melampaui batas yang dapat ditanggungnya, orang tersebut akan kehilangan kesadaran seolah-olah pikirannya telah ditutup sementara untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah yang terjadi pada Qi Wuyao saat ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia begitu diam hingga aura dan jiwanya membeku seperti es. Ratu Iblis, Yunce memulai, saya ingin mendengar pendapat Anda. Saat itulah Qi Wuyao kembali ke dunia nyata. Dia perlahan menutup matanya dan terdiam untuk waktu yang lama.